Pengertian model pembelajaran menurut Joyce dan Weil pada 1980. Joyce dan Weil pada 1980 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum. Untuk pendapat lain, pengertian model pembelajaran menurut Mayer pada 1985, model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, teori-teori psikologi, sosiologi, psikoteori, analisis sistem, atau teori-teori lainnya. Dan selanjutnya, model pembelajaran menurut Sukamto. Adapun Sukamto mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan produser yang sistematis dalam mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran. Yang berikutnya adalah ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran itu ada 6. Yang pertama adalah berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model pembelajaran kelompok disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan 1. Urutan langkah-langkah pembelajaran atau sinteks. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Yang keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Model pembelajaran pemrosesan informasi. Model ini berlandaskan teori belajar kognitif, yang dimana berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuannya. Menurut Umar Hamalik, pada tahun 2011, pemrosesan informasi tersebut merujuk bagaimana cara-cara atau menerima informasi stimulis dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, serta menggunakan simbol-simbol verbal maupun non-verbal. Kemudian, sedangkan menurut Saiful Sagala pada tahun 2012, informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu seperti sinar untuk bahan tertulis, bunyi untuk ucapan, tekanan untuk sentuhan, dan lain-lain, diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Pada model ini, mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir produktif, memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik. Berikutnya merupakan fase-fase pembelajaran dalam model pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu fase motivasi, yaitu fase di mana siswa atau individu memulai pembelajaran dengan adanya dorongan atau motivasi dengan memberikan suatu tindakan sehingga mereka dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi fase ini merupakan motivasi dalam kedua bidang, yaitu motivasi di dalam atau intrinsik dan juga motivasi di luar atau ekstrinsik. Yang kedua yaitu pemahaman. Fase ini merupakan fase di mana individu menerima dan memahami proses informasi yang telah diberikan sehingga mereka bisa mengembangkan hasil pembelajaran melalui proses ini. Jadi pemahaman ini dapat berupa pemahaman dan juga proses hasil pembelajaran dengan mengevaluasi. Yang kedua yaitu pemerolehan, yaitu
fase di mana individu diberikan makna atau persepsi sehingga mereka dapat memaknai suatu informasi dengan proses menyimpan, yaitu dengan cara mereka dapat menyimpan informasi dari memori mereka. Yang keempat yaitu penahanan. Fase ini merupakan fase lanjutan dari pemerolehan, yaitu dengan menahan informasi yang sampai pada dirinya sendiri sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Yang kelima yaitu proses ingatan kembali, di mana proses ini merupakan proses mengeluarkan kembali informasi yang telah didapatkan selama proses pembelajaran sehingga mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari dengan memberikan pendapat atau evaluasi. Yang keenam yaitu generalisasi, di mana fase ini merupakan menggunakan hasil pembelajaran dengan keperluan tertentu seperti melakukan kerja kelompok dan juga diskusi. Yang ketujuh yaitu perlakuan, di mana fase ini merupakan fase perwujudan perilaku sehingga mereka dapat mengetahui hasil pembelajaran selama ini melalui fase-fase yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu fase umpan balik, di mana mereka dapat memperoleh feedback berupa perilaku dari apa yang telah mereka pelajari selama terjadi proses pemodelan informasi. Baik, di sini saya akan membahas rumpun pemrosesan informasi. Terdapat beberapa model dalam pemrosesan informasi. Yang pertama itu model berpikir induktif, yang kedua model latihan inquiry, yang ketiga inquiry ilmiah, yang keempat penemuan konsep, yang kelima pertumbuhan konsep, yang keenam model pinata lanjutan, dan yang terakhir adalah memori. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail beberapa model pemrosesan informasi. Yang pertama ini ada induktif. Apa sih berpikir induktif? Nah, berpikir induktif merupakan model yang dimana untuk strategi mengajar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mengubah informasi. Bagaimana sih cara pengembangannya? Yang pertama, yaitu kemampuan berpikir dapat diajarkan. Yang kedua, berpikir ialah suatu transaksi aktif antara individu dengan sebuah data. Dan yang terakhir ialah proses berpikir ialah suatu urutan dengan tahapan yang beraturan. Baik, selanjutnya ada cara melaksanakan model tersebut. Bagaimana sih? Nah, di sini terdapat 5 langkah. Yang pertama, membuat unit-unit percobaan. Yang kedua, mencoba unit-unit eksperimen. Yang ketiga ialah merevisi dan mengkonsolidasi. Yang keempat, mengembangkan jaringan pekerja. Dan yang kelima adalah memasang serta mendominasi unit-unit baru yang dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah latihan inquiry. Latihan inquiry ini merupakan model yang dicetus oleh Richard Suchman. Menurut beliau, model ini dapat digunakan untuk melatih peserta didik agar bisa melakukan penelitian, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara alamiah. Baik, selanjutnya adalah tujuan utama. Apa sih tujuan utama model ini? Nah, tujuan utamanya yaitu agar peserta didik mampu memformulasikan masalah yang menarik, misterius, serta menantang supaya peserta didik dapat berpikir ilmiah. Nah, bagaimana sih langkah-langkah model ini dikembangkan? Di sini menurut Anur Rahman terdapat 5 langkah. Yang pertama ialah mempertentangkan suatu masalah. Yang kedua, peserta didik mampu mengumpulkan data serta melakukan klarifikasi. Yang ketiga ialah peserta didik dapat melakukan pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan pengambilan keputusan yang diperoleh berdasarkan analisa data. Dan yang keempat, peserta didik mengorganisasikan data dan memberikan penjelasan. Dan yang kelima adalah peserta didik melakukan analisis strategi, inquiry, dan mengembangkan secara utuh yang lebih efektif. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu ialah inquiry ilmiah. Nah, model ini dicetuskan oleh Joseph J. Scrub. Tujuan dari model ini apa sih? Nah, tujuannya itu ialah supaya peserta didik mampu meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah, serta mengajarkan bagaimana cara melakukan pencarian dan perenungan tentang alternatif pilihan yang harus dihadapi, manakala memikirkan makna pendidikan, hakikat sains pendidik,
karakter pemikiran pendidikan. Di sini menurut Anur Rahman terdapat 4 tahap dalam model ini. Yang pertama, menyajikan area dalam penelitian kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan masalah. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi masalah di dalam kegiatan penelitian. Dan yang terakhir adalah peserta didik menentukan cara-cara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Dan selanjutnya, model penemuan konsep. Model penemuan konsep ini dipelopori oleh Jerome Bruner. Model ini berangkat dari suatu pandangan bahwa lingkungan memiliki manusia yang beragam. Dalam penerapan model ini, dalam pembelajaran meliputi dalam 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, presentasi data dan identifikasi konsep. Meliputi yang pertama, guru mempresentasikan contoh-contoh nama. Dan yang kedua, membandingkan ciri positif dan negatif dari contoh yang dikemukakan. Dan yang ketiga, siswa menyimpulkan dan menguji hipotesis. Dan yang terakhir, siswa memberikan arti sesuai dengan ciri-ciri esensial. Yang kedua atau yang B, menguji pencapaian konsep yang meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, siswa mengidentifikasi tambahan contoh yang tidak memiliki nama. Dan yang kedua, guru mengonfirmasikan hipotesis, konsep, nama, dan definisi sesuai dengan ciri-ciri esensial. Yang C atau yang terakhir, menganalisis kemampuan berpikir strategis. Meliputi yang pertama, siswa mendeskripsikan pemikiran mereka. Yang kedua, siswa mendiskusikan hipotesis. Dan yang terakhir, siswa mendiskusikan bentuk dan jumlah hipotesis. Yang kelima, pertumbuhan kognitif. Model ini dipelopori oleh Jean Piaget dan kawan-kawan. Model ini menegaskan bahwa perkembangan kognitif sebagai bagian besar dipengaruhi oleh manipulasi dan interaktif aktif peserta didik dengan lingkungan di sekitarnya. Terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan dalam model pembelajaran pertumbuhan kognitif. Yang pertama, tahap orientasi. Yang dimaksud tahap orientasi adalah tahap ini guru mengondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Dan yang kedua, ada tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Dan yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi ini adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Dan yang keempat, tahap inquiry. Tahap inquiry ini, siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahap inquiry ini, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dan yang kelima, tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap transfer. Tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksud sebagai tahap agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Model ini dipelopori oleh David Ausubel, yang dimana untuk menerapkan konsepsi tentang struktur kognitif dalam merancang pembelajaran sehingga bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi yang lain. Menurut Anur Rahman, Advanced Organizer dalam proses pembelajaran memiliki 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah menarik minat peserta, yang tahap kedua adalah mempertahankan perhatian dari siswa, dan yang ketiga adalah mengembangkan pendekatan kritis guna memperjelas materi. Pada tahap pertama ini terdapat 3 penjelasan, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, yang kedua menjelaskan panduan pembelajaran, dan yang ketiga menumbuhkan kesadaran pengetahuan dan pengalaman siswa yang relevan. Pada tahap yang kedua juga terdapat 3 hal. Yang pertama adalah menjelaskan materi pembelajaran, yang kedua membangkitkan perhatian siswa, dan yang ketiga mengatur secara eksplisit tugas-tugas. Dan tahap ketiga ada tambahan, yaitu menggunakan prinsip-prinsip secara terintegrasi, meningkatkan keefektifan pembelajaran, dan mengembangkan pendekatan-pendekatan kritis guna memperjelas materi. Dan yang ketujuh ada memorisasi. Model ini digunakan untuk peserta didik yang mampu mengembangkan kemampuannya dalam menyerap dan mengintegrasikan informasi sehingga siswa-siswa dapat mengingat informasi yang diterima dan dapat merecall atau mengulang kembali pada saat yang diperlukan. Menurut Anur Rahman, model pembelajaran jenis ini dapat dilakukan melalui 4 tahap.
yaitu tahap pertama mencermati materi, tahap kedua adalah mengembangkan hubungan, tahap ketiga adalah mengembangkan sensory image, dan yang terakhir adalah melatih merecall dengan memperhatikan tahapan sebelumnya. Pada tahap pertama yaitu mencari materi, yakni materi yang telah diberikan di garis bawahi bagian yang penting, memberikan tanda pada bagian yang diperlukan. Pada yang kedua adalah mengembangkan hubungan, yakni materi yang telah diberikan dicari hubungan antara materi yang satu dan materi yang lain secara yang terkait dengan menggunakan kata kunci, kata bergaris, atau dengan melingkari kata-kata tertentu. Pada yang ketiga adalah mengembangkan sensory image, yaitu dengan menggunakan teknik yang lucu atau mungkin dengan kata-kata yang berlebihan sehingga lebih mudah untuk diingat atau dipahami. Yang terakhir adalah melatih recall atau melatih pengulangan dengan memperhatikan tahapan sebelumnya, dan hal ini harus dipelajari secara terus-menerus. A few moments later. Formal lah, formal sih. Iya dia foto ya. Video sih, gua kan di screenshot itu. Di cut kan. Apa ya? Lagi formal piye? Formal. Ya apa sing ngene formale apa? Ini. Kok dosen? Satu, dua, tiga. Ono wong lewat bisa. Kurang geser ke kanan. Kurang geser ke kanan enggak sih? Ya gini. Nah. Iki apa? Oh, ada sing. Kamu lu geblek padahal. Kamu segeblek. Satu, dua, tiga. Sebentar. Kecilikan. Ya pakai akeh. Enggak mau cuci aku. Hebat. Kalau kita A few moments later. Kamu mulai iki aku rek. A few inches later. Wis mulai iki. 2 hours later. Wis. Enak, Cur. tak gawe deh. Udah